Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Nyi Eni. Selamat pagi anak hebat. Pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Kita masih belajar mengenai pecahan, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Setelah kita mempelajari mengubah berbagai bentuk pecahan, kita akan dapat menjelaskan aneka macam bentuk pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan juga kita akan belajar mengenai korelasi di antaranya. Untuk pagi hari ini, kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, dan mengubah pecahan campuran menjadi persen. Baik, kalian sudah siap? Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, di sini juga terdapat catatan yang harus kalian ingat. Dalam mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, menentukan pembilangnya dapat dilakukan dengan cara penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, kemudian ditambah pembilangnya. Dan penyebutnya sama dengan pecahan campuran itu sendiri. Baik, kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu di sini ada pecahan campuran 2/1/3. Nah, 2/1/3 kita tentukan dulu pembilangnya. Nah, pembilangnya kita tentukan dengan cara seperti yang sudah ditulis dalam catatan, yaitu penyebut 3 dikali dengan bilangan bulat, yaitu 2, kemudian ditambah dengan pembilangnya, yaitu 1. Nah, kemudian penyebutnya yaitu sama dengan penyebut dari pecahan campuran itu sendiri, yaitu 3. Nah, langsung saja kita hitung untuk pembilangnya. 3 kali 2 yaitu sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian penyebutnya yaitu 3. Jadi, pecahan campuran 2/1/3 jika diubah menjadi pecahan biasa berubah menjadi 7/3. Ya, selanjutnya yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, catatan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal sama seperti minggu lalu, masih sama. Apabila kalian ingin mengubah pecahan menjadi pecahan desimal, catatannya penyebutnya dijadikan 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Ini berlaku untuk penyebut yang kelipatannya 10, kelipatan 100, kelipatan 1000, dan seterusnya. Nah, langsung saja untuk contohnya, yaitu ada pecahan campuran 3/1/4. Ya, pecahan campuran 3/1/4. Kita tulis bilangan bulatnya langsung, yaitu 3, langsung kita tuliskan 3, Nah, yang kita ubah menjadi desimal yaitu pecahannya, bukan bilangan bulatnya, pecahannya yaitu 1/4. Kita tuliskan 1/4. Kita lihat penyebutnya, karena mengubah pecahan menjadi pecahan desimal, penyebut harus dijadikan 10, 100, atau 1000. Kita lihat dulu penyebutnya, yaitu 4. 4 ini adalah kelipatan 100. Kalau bukan kelipatan 10 berarti kelipatan 100. Kalau bukan kelipatan 100 berarti kelipatan 1000. Jadi kita lihat dulu penyebutnya kelipatan berapa. Nah, karena 4 kelipatan dari 100, kalian masih ingat perkalian yang 100, yaitu 4 dikalikan 25 supaya menjadi 100. Kemudian karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 1 kali 25 yaitu 25. Nah, jadi 1/4 apabila penyebutnya diubah menjadi 100,
berubah menjadi 25/100. Nah, kalau sudah ketemu, kalau sudah dijadikan per 100, kita bisa mengubahnya menjadi desimal. Masih ingat yang pengenalan pecahan dulu ya, nilai tempatnya kalau per 100 itu letaknya di sini, yaitu 2 angka di belakang koma. Maka 25 kita tuliskan menjadi 0,25. Atau dengan cara yang kedua yang Eni sampaikan minggu lalu juga sama, kita tulis pembilangnya, karena pembilangnya adalah 25, kita tulis 25. Kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di bawah ini ada berapa nol jumlahnya, ada 2 nol. Kita anggap itu ada 2 bakso. Ya, kemudian baksonya kita beri mangkok 1, 2, karena baksonya 2 kita beri mangkok 2. Nah, karena penyebutnya ini memiliki bakso 2, mangkok 2, maka untuk pembilang 25 yang sudah kita tuliskan ini juga diberi mangkok sama dengan penyebutnya. Karena mangkoknya 2, kita tuliskan 2, 1, 2. Kemudian setelah kita beri mangkok 2 sama dengan penyebutnya, nah berarti komanya letaknya di sini. Dan depannya adalah 0. Jadi, nah sudah ketemu ya anak-anak. 25-nya ini tadi, desimalnya kita ubah ke belakang angka 3 ini. Nah, di sini kita di belakang angka 3 ini. Nah, sudah ketemu, jadi pecahan biasa 31/4 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 3,25. Ya, maaf ini salah. Langsung saja kita ganti di sini yaitu 3,25. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengubah pecahan campuran menjadi persen. Nah, ini catatannya. Yang pertama, selain penyebutnya dijadikan 100, untuk mengubah pecahan campuran menjadi persen, langkah yang pertama yaitu pecahan campuran dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kalian tadi di atas sudah mempelajari mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, sama caranya sebelum kita jadikan persen. Jadi pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa sebelum kita jadikan persen. Dan persen masih ingat minggu lalu artinya per 100. Jadi penyebutnya dijadikan 100. Langsung saja untuk contoh ya. Nah, contohnya di sini ada 1/2. Kita tulis 1/2. Untuk catatan yang pertama yaitu pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, yaitu dengan cara sama. Penyebut dikalikan pecahan bilangan bulatnya, penyebut dikalikan bilangan bulat yaitu 2 dikalikan 1, kemudian ditambah dengan pembilangnya yaitu 1. Dan penyebutnya sama dengan pecahan campuran itu sendiri yaitu 2. Langsung saja kita hitung untuk pembilangnya 2 dikali 1 sama dengan 2, kemudian ditambah 1 sama dengan 3. Untuk penyebutnya tetap sama yaitu 2. Jadi 1/2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Nah, setelah diubah menjadi pecahan biasa 1/2 berubah menjadi 3/2, baru kita ubah ke persen atau per 100. Nah, kita lihat dulu. Yang diubah menjadi 100, yang dijadikan 100 adalah penyebutnya. Maka kita lihat penyebutnya. Oh, di sini 2. Tapi sebelumnya masih ingat untuk perkalian yang menghasilkan 100 ya. Minggu lalu sudah ada 2 kali 50 sama dengan 100, ada 4 kali 25 sama dengan 100, 5 kali 20 sama dengan 100, dan 10 kali 10 sama dengan 100. Karena di sini penyebutnya adalah 2, maka perkalian yang menghasilkan 100 kita pilih yang di sini ya. Di perkalian 2 dikali
50. Nah, kita pilih yang di sini karena penyebutnya adalah 2. 3/2 penyebutnya adalah 2. Nah, sudah ketemu 2 akan kita ubah persen, maka dijadikan per 100, perkaliannya 2 dikali 50. Nah, karena sudah ketemu langsung kita kalikan saja penyebutnya 2 dikali 50. Ya, karena penyebut kali 50 sama dengan 100, maka pembilang juga ikut dikalikan 50 ya. Pembilang menyesuaikan dengan penyebut. Kalau penyebut dikali 50, maka pembilang juga dikali 50. 3 kali 50 adalah 150. Sudah ketemu, maka 3/2 apabila penyebutnya dijadikan 100 berubah menjadi 150/100. Nah, persen artinya adalah per 100, karena sudah ketemu per 100 ya, ini sudah ketemu, maka langsung saja kita tulis persen itu per 100, 150%. Nah, tinggal diubah seperti itu saja. Nah, jadi pecahan campuran 1/2 diubah menjadi persen menjadi 150%. Nah, itu tadi mengubah berbagai bentuk pecahan. Untuk minggu depan kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran, mengubah pecahan desimal menjadi persen, mengubah persen menjadi pecahan biasa, mengubah persen menjadi pecahan campuran, dan mengubah persen menjadi pecahan desimal. Nah, sekian tadi materi pecahan, mengubah berbagai bentuk pecahan dari Nyi Eni. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.